Tuhan yang mau kita perhatikan yang terambil dalam perjanjian baru, yaitu Matius 2 ayat 8 sampai yang ke-12. Matius 2 ayat 8 sampai 12. Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan ini. Matius 2 ayat 8 ayat 7 dari ayat 7 sampai 12. Jika sudah temukan katakan ini. Kita akan baca bersama-sama ayat firman ketiga. 1, 2, 3. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Tidak lagi kamu itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka di Betlehem. Katanya, "Pergilah sembunyikanlah bersama atau dengan anak itu, dan segala sesuatu yang mengenai mereka kepadaku, supaya aku datang kepada-Nya." Setelah mereka kata-kata itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah hutan yang mereka lihat di timur. Mendahului mereka, tiba-tiba yang berdekatinya yang berkata, "Di mana anak itu berada?" Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat mereka dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, minyak, dan tebu. Dan mereka supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke Yerusalem melalui jalan lain. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, berikut firman Tuhan ini orang Majus dari timur. Kita tahu orang Majus itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi orang Majus ini adalah orang-orang pintar yang memiliki keahlian. Tetapi kenapa saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah menyuruh orang Majus ini mencari tahu di mana raja yang mau lahir itu. Kenapa Allah beritahukan kepada orang Majus itu bahwa akan ada lahir seorang raja, yaitu Raja Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam firman ini dikatakan, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari jauh orang-orang Majus ini mau menyelidiki anak yang malau lahir itu, yang menjadi raja itu. Mereka tahu dari bintang. Bintang itu yang menunjukkan mereka. Lalu mereka ikuti bintang itu. Namun sebelum mereka sampai ke tempat di mana Yesus dilahirkan, sebab mereka sampai ke rumah atau ke kerajaan oleh Raja Herodes, sehingga mereka bertanya dan bertemu dengan raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat
apakah sungguh-sungguh Herodes mau menyembah raja yang baru lahir? Tapi sesungguhnya saudaraku, bahwa Herodes merasakan suatu ancaman bagi dirinya. Dia tidak senang seorang raja lahir. Dia tidak senang seorang juru selamat lahir. Sebab dia tidak mau jabatannya, kerajaannya digantikan oleh seseorang. Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, bahwa Raja Herodes, sekalipun dia katakan kepada orang-orang Majus itu, selidiklah dari sesama, baru nanti beritahukan kepadaku. Tetapi di dalam hati dia sesungguhnya bukanlah sungguh-sungguh mau mencintai, mau mengasihi, mau menyayangi, mau menerima raja yang baru lahir ini. Tetapi sesungguhnya yang ada dalam hatinya adalah kebencian dan kebencian. Saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman ini datang kepada kita memberitahukan supaya kita jangan seperti Herodes. Haleluya. Herodes sangat tak menyukai kehadiran raja yang baru itu. Seakan-akan dia terancam, tergusur dari setiap jabatannya, saudara-saudara. Oleh karena itu hari ini adalah Natal. Bagaimana kita menyikapi atau menyambut Natal ini? Bagaimana kita menyambut kedatangan Yesus di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap pribadi kita? Apakah begitu saja, saudaraku? Tidak. Tentu sekali ada yang paling indah Natal ini di tahun 2023 di dalam setiap hidup kita pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Uni Eropa sedang berusaha menghilangkan kata Christmas atau kata Natal dan hendak menggantinya dengan holiday. Mereka menginginkan agar tidak ada lagi istilah Christmas, tetapi holiday season. Alasannya adalah karena tidak semua orang Kristen merayakan Christmas atau Natal. Dan bagi yang merayakan, tidak semuanya merayakan di hari yang sama. Memang itu realita. Merayakan Natal, baik pun di Indonesia, sudah ada peranatal. Dan nanti puncaknya tanggal 25. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kapan dirayakan Natal itu sebenarnya tidak menjadi soal bagi kita. Yang terpenting, saudaraku, menerima Yesus lahir ke dunia, menerima Yesus adalah juru selamat, menerima Yesus adalah Immanuel, menerima Yesus adalah Raja Damai bagi setiap kehidupan. Sebab kenapa, saudara? Andai kata ditanya siapa saja pun tidak akan dapat memberitahukan secara persis kapan Yesus itu lahir. Kenapa, saudaraku? Sedangkan 1500 tahun setelah Yesus lahir, baru dicatat firman Tuhan, baru dicatat Alkitab. Jadi saudara, persisnya tidak ada. Mungkin mereka konsili dulu mengambil dari satu sumber-sumber. Apakah itu letak geografis? Apakah itu keadaan cuaca? Mungkin mereka menentukan sehingga ada konsili.
Kondisi saudaraku menentukan tanggal 25. Tapi sesungguhnya tanggal 25 itu belum pasti itu tanggal lahirnya Tuhan Yesus. Dan kalau ditanya, tidak ada yang tahu persis. Hanya yang tahu adalah Allah di sorga dan mungkin malaikat-malaikat dan Yesus sendiri. Saudara tidak tahu. Sebab dia masih baru. Sama dengan kita, kalau ditanya tanggal berapa kau lahir, kita pun tak persis tahu. Yang tahu adalah hanya orang tua kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan ini memberitahukan kepada saudara dan kepada saya. Itu sebabnya Uni Eropa saudaraku ingin agar istilah Christmas atau Natal tidak dipakai lagi dan digantikan dengan kata yang umum, yaitu holiday atau hiburan. Hal ini bukanlah tidak mungkin terjadi, sebab semakin banyak orang yang mulai menjadi sikaptis atau bahkan saudara ateis. Di Eropa sana sudah semakin banyak orang ateis yang tidak mengenal Tuhan lagi, yang tidak peduli lagi tentang Tuhan Yesus, yang tidak peduli lagi tentang agama, yang tidak peduli lagi tentang juru selamat. Sehingga di Eropa, saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak bermunculan sekte-sekte yang baru sampai akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi pun itu terjadi, firman Tuhan sudah menjelaskan itu semua tanda-tandanya bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kali ke tengah-tengah dunia yang berdosa dari kejahatan ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan banyak tidak melukai segala sesuatu tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan yang sama juga semakin banyak lagi tidak melukai tentang Tuhan Yesus Kristus. Mereka selalu lebih condong tentang yang lain-lain dan yang lain-lain. Tapi saudara dan saya sampai kapanpun tetap setia dan taat dan tetap menerima Yesus menjadi Tuhan juru selamat kita, apapun yang terjadi, sampai nanti Yesus datang kedua kali di tengah dunia. Haleluya. Minggu sesi aku mereka katakan Holy Yesus. Maka tak heran saudaraku, hai sama gereja, bangku-bangku makin banyak yang kosong. Oleh karena apa? Karena mereka sudah mulai mencoba Christmas atau Natal menjadi holiday, Minggu menjadi holiday kita semua. Sehingga mereka pagi, mereka cepat bangun, malam mereka sudah rencanakan, tidak lagi rencanakan bertemu dengan Tuhan. Tapi mereka merencanakan untuk pergi holiday kemana yang mereka sukai, kemana yang mereka inginkan. Tapi saudara dan saya, setiap hari Minggu adalah merencanakan untuk bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Jam 5 kita tidak sibuk menyediakan ini dan itu, tapi kita sibuk menyediakan hati kita datang berjumpa dengan Tuhan, berlutut di bawah kaki. Kalau orang Ambon bilang tikam kaki, berlutut dengan kaki, datang kepada Tuhan, menyembah pagi-pagi. Tidak sibuk menyediakan hal-hal dunia, tapi kita mau sibuk terus juga menyediakan hal-hal surgawi, yaitu berjumpa dengan Tuhan pagi-pagi, sehingga ini kita dikuatkan, diteguhkan, dimampukan, sehingga saudara dan saya tidak jatuh di dalam pencobaan dunia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini dalam ayat 11 katakan,
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria ibunya dan sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda mereka dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan minyak. Nah, saudaraku, dari ini kita dapat 3 sikap menyambut Natal sesuai dengan pembacaan firman ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana yang pertama sini, saudaraku, kita harus sungguh-sungguh mencari. Gereja harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, tema muda-mudi, generasi pilihan Tuhan, harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bapak-bapak harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ibu-ibu harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebagaimana orang Majus ini, ia sungguh-sungguh, mereka bersungguh-sungguh mencari Yesus yang lahir itu. Begitu pentingnya bagi hidup mereka untuk mencari Yesus itu, saudara. Dan jauh mereka datang mencari untuk bertemu Yesus, hanya untuk sujud menyembah Allah, memuliakan. Dan mereka tahu atas arahan bintang itu, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka oleh karena itu, saudara, orang Majus menempuh jalan yang sulit untuk mencari dan berjumpa dengan Tuhan. Baik juga kita memiliki sikap yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang Majus saja belum Kristen, belum pengikut Kristus, belum mengenal Kristus, mereka itu sudah sungguh-sungguh mencari Yesus yang lahir. Bukan tidak banyak tantangan mereka. Saudara tahu itu tempat orang Majus. Kalau mungkin sekarang itu tempat orang Majus mungkin Irak, mungkin ribuan kilometer mereka sampai ke sana. Pada saat itu tidak seperti sekarang, mungkin ada pesawat, tidak ada mobil. Transportasi mereka mungkin jalan kaki. Paling banter mereka itu naik unta. Di tengah jalan mungkin mereka tidak seaman sekarang. Di sana mereka akan menghadapi mungkin itu penggarung-penggarung, menghadapi baca-baca, menghadapi dan yang lain. Tapi begitu penting bagi mereka untuk dapat bertemu Juru Selamat yang baru, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Maka demikian juga kita, saudara, yang sudah merayakan Natal ini, yang sudah menyambut Natal ini, maka kita harus lebih lagi daripada orang Majus. Lebih sungguh-sungguh, saudara. Sadar atau tidak sadar, adakah kita rasakan Natal itu dalam hidup? Adakah Natal itu saudara rasakan setiap waktu, setiap saat? Adakah Natal itu membawa dampak bagi saudara? Adakah Natal itu membawa efek bagi saudara? Apakah Natal itu membawa sukacita bagi kita? Itu sekali, saudara, ada membawa sukacita yang besar. Kekuatan kemenangan, sukacita, damai sejahtera itu yang datang dengan dunia ini membawa sukacita bagi saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudaraku, Amos katakan, Amos 5 ayat 6, demikian dikatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu hidup.
sekarang. Tapi kehidupan yang Tuhan janjikan itu jauh ke depan sana. Tuhan akan beri. Jadi orang-orang yang mencari Tuhan itu akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang dari surga ini. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kita semua, tamu-tamu lebaran harus lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. So, saya percaya semua kita mau hidup satu persatu. Tidak seorang pun yang tak mau hidup. Tapi kita mau hidup dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saudaraku? Natal ini kedatangan Yesus itu membawa damai sejahtera bagi semua dunia. Maka dikatakan dalam Lukas 2 ayat 14 itu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Jadi saudara mau hidup dan damai sejahtera itu, firman Tuhan katakan, di bumi di antara manusia. Damai itu bahasa Ibraninya Shalom, bahasa Ibrani Yunaninya Irene. Irene ini adalah saudaraku yang dikasih Tuhan bagi orang-orang yang Tuhan katakan tadi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Jadi efektifnya sebenarnya damai sejahtera itu yang berkenan kepada orang-orang yang mengasihi. Artinya Tuhan kita itu datang ke dunia ini dalam Yohanes 3 ayat 16 ini, karena begitu besar kasih Allah pada dunia sehingga dia memberikan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melalui pemberontakan hidup. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, damai sejahtera itu datang kepada dunia, tapi dikatakan dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, damai sejahtera itu di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Orang-orang yang berkenan kepada Tuhan itu, saudara yang dikasih Tuhan, adalah orang-orang percaya. Orang-orang percaya. Dan efektifnya sebenarnya damai sejahtera itu kepada orang-orang percaya. Dan kalau sudah orang-orang itu tidak percaya kepada Tuhan, mana mungkin mereka datang. Yang kedua, akan ada dalam keluarga, pertengkaran akan ada antara sesama saudara-saudara. Persoalan akan ada di dalam lingkungan. Sebab satu kali dengan satu tidak ada yang menang. Selalu berkata, dia yang lebih tinggi, dia yang lebih kuat, dia yang lebih besar, dia yang lebih mampu, dia yang lebih layak. Tetapi orang yang sudah mempunyai damai selalu memberikan kerendahan hati. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang sudah mendapat peroleh damai itu, artinya kita dapat menerapkan teladan Yesus yang datang dari surga ke dunia ini, mau merendahkan dirinya sama dengan manusia. Yang manusia itu sebenarnya tidak ada artinya, bahwa manusia itu dikatakan bahwa kita beberapa hari lalu harus dibuang adalah sampah yang menjijikkan, yang membaukan, yang tidak artinya saudara-saudara. Begitu digambarkan sebenarnya manusia itu ketika ada di dalam dosa tidak ada. Maka sebenarnya tidak ada aktivitas lagi tanpa Yesus. Oleh karena Yesus sudah menebus kita, maka kita berharga, berguna, diberikan kita sebuah yang teristimewa, yang angkat kita
ditaruh kita di gunung batu. Bahkan lebih daripada itu, manusia itu dipanggil, yaitu election, menjadi hampir serupa dengan Yesus. Oleh karena konsep penebusan oleh Bapa di sorga melalui darah anak Yesus. Hari ini Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya saudara dan saya adalah yang harus merasakan damai sejahtera yang sehayati dalam setiap hidup. Harus saudara dan saya harus merasakan damai sejahtera di dalam setiap kita. Yang itu kita lakukan, hidup kita berkenan kepada Allah, hidup kita berkenan kepada Yesus, yaitu hidup kita yang berdasarkan iman. Iman itu nanti bisa baca itu dalam Ibrani 11. Itu bercerita tentang iman. Nuh, Abraham, semuanya oleh karena iman. Maka kita beriman Yesus datang ke tengah dunia membawa damai sejahtera bagi setiap hidup. Ketika kita sudah diberikan damai, maka kita akan merasakan damai itu, membuat sukacita dalam setiap hidup. Maka sekali lagi Amos ini katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan tetap cari Tuhan dimanapun saudara berada. Pagi, siang, sore, malam, cari Tuhan, supaya itu memberikan ketenangan. Sebab kita tahu saudara, setiap saat, setiap detik, setiap waktu, setiap jam, iblis selalu mencari, iblis selalu ingin mau mengikat kita, mau memakan kita, mau menjatuhkan kita, mau menderek kita dalam perangkap-perangkapnya yang ditentukan oleh bapak dari iblis, itu Lucifer. Dia cerahkan itu semua anggota-anggotanya untuk mau menangkap orang-orang yang mau menangkap. Oleh karena itu, kita mencari Tuhan, maka disitulah kita mendapatkan suatu kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Kita memiliki hikmah seperti bagaimana Tuhan memiliki hikmah ketika diperhadapkan dengan tawaran-tawaran iblis, dengan tawaran-tawaran setan, ketika dia berhubungan rumah ibadah, ketika dia diburu palsu, dan ketika dia merasakan kelaparan. Tuhan katakan, firman berkata, tidak hanya dari batu atau roti saja manusia hidup, tetapi dengan Tuhan. Oleh karena itu hari ini, Tuhan ini mengingatkan saudara dan mengingatkan. Dan yang kedua saudaraku, sikap menyambut Natal itu. Yang kedua, kita mau menyembah Tuhan. Sikap kita yang kedua, mau menyembah Tuhan, mau menyembah Yesus, Juru Selamat kita. Ketika orang-orang Majus melihat bayi Yesus, mereka sujud menyembah, demikian juga kita sudah ada. Firman Tuhan dikatakan, ketika mereka tadi melihat Yesus dan mereka menemui Yesus yang sudah bertubuh bintang itu, maka masuklah mereka bersama-sama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Orang Majus itu sujud menyembah Yesus, sujud menyembah Juru Selamat. Maka demikian juga saudara dan saya harus mau menyembah Tuhan. Ada amin? Sembahlah Tuhan Allah, muliakan Dia, agungkan Dia. Yang walaupun Dia datang di tengah dunia bukan seperti spesifik untuk Dia, tetapi Dia datang saudara, itu saudara dan saya. Maka Dia layak kita sembah, Dia layak kita agungkan, Dia layak kita muliakan, Dia layak kita tinggikan. Sebab Dia adalah damai sejahtera yang dari surga.
bagi dunia, bagi saudara dan bangsa. Oleh karena itu, hari ini mari kita selalu menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan dan memuliakan Dia dengan sekuat tenaga, semampu kita. Selagi masih ada waktu diberikan kepada saudara dan kepada saya, mari tetap terus sembah Tuhan, muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan dalam setiap kehidupan. Maka ketika kita selalu menyembah Tuhan, ada sukacita yang besar ada di dalam hidup kita. Otomatis itu sudah sembah dan pujilah Dia, Allah segala raja. Kita menyembah Dia, di situ kita diberi kesembuhan. Kehadiran Allah akan nyata dalam setiap kehidupan. Maka sukacita besar. Ketika orang bersukacita itu sudah, dia akan mampu untuk mengerjakan setiap pekerjaannya dengan baik karena ada sukacita. Tapi ketika tidak ada sukacita itu, pekerjaan itu akan bisa selalu salah sebagai seorang. Terutama kita mau menyembah Tuhan dengan sekuat tenaga kita, dengan semangat kita, supaya kita diberikan yaitu hikmat dari sorga, dari setiap kehidupan kita. Haleluya. Oleh karena itu, kita dapat menguasai panggung dunia. Di tengah keluarga kita tidak menjadi takut. Di tengah keluarga kita tidak menjadi bingung. Di tengah keluarga kita tidak menjadi bimbang. Hal apa yang kita akan terjadi? Kita sungguh-sungguh serahkan hidup kita, keluarga kita, seluruhnya kepada Tuhan kita yang kita percaya juru selamat bagi setiap kehidupan kita. Tahu dunia akan berlalu, akan berakhir sudah, tapi firman-Nya tidak akan pernah berakhir sampai nanti berkata ada tujuan. Nah, yang ketiga saudaraku, yang dikatakan Tuhan, sikap kita menyambut Natal itu adalah memberi hidup kita bagi Dia. Berikan hidupmu kepada Tuhan, berikan hidupmu kepada Yesus, berikan hidup kita kepada Yesus. Maka dikatakan orang Majus itu tidak datang dengan tangan kosong, tapi mereka membawa persembahan bagi Tuhan, yaitu emas, kemuliaan dan nah, saudara yang dikasih, orang Majus tidak pernah kosong membawa, tapi bahwa mereka bawa harta yang mungkin paling mahal, paling berharga. Pada waktu itu emas, kemunyaanmu itu paling berharga. Sampai sekarang pun emas ini adalah sampah. Mereka memberi kepada Tuhan tidak begitu tanggung-tanggung. Mereka memberi kepada Tuhan tidak begitu sungkan-sungkan. Mereka memberi kepada Tuhan tidak begitu berarti. Mereka berikan saudaraku yang dikasih Tuhan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan apa yang mereka miliki yang mereka berikan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saudara tidak ada emas, saya tidak ada emas, kita tidak ada emas, tidak ada perak, bahkan kemuliaan. Tapi apa yang ada dalam hidup? Persembahkan dengan sungguh-sungguh kepada, berikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya bagaimana saudaraku? Supaya kita diberikan damai sejahtera. Apa yang dapat kita berikan itu kita berikan. Ayat-ayat yang lain memberi itu kita berikan. Kita belajar dari orang Majus ini saudara, yang mereka memberikan apa yang mereka berikan milik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Dan mereka berikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu kehidupan kita yang berkenan kepadanya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kehidupan kita yang dituntut oleh Tuhan kita berikan kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Harta perak tidak Tuhan inginkan lagi, tapi yang Tuhan inginkan hati kita paling dalam. Hidup kita ini, seantero hidup kita dari ujung aku
sampai ujung rambut kita berikan kepada Dia. Artinya diberikan kepada Tuhan itu tubuh kita, hidup kita ini. Kita melakukan kehendak. Kalau kita diberikan mulut, kita berikan kepada Tuhan, artinya di sana kita tidak lagi menjadi perkataan yang kotor, perkataan yang menghina, perkataan merendahkan. Tapi perkataan kita adalah perkataan yang memberikan semangat baru bagi saudara kita, memberikan kemenangan, kekuatan bagi saudara kita, memberikan penghiburan bagi saudara kita, memberikan kita kaki, kita datang melihat saudara kita yang menderita, yang mengalami persoalan, lalu kita datang berikan doa tumpangan kepada mereka, lalu mereka memiliki semangat yang baru. Walaupun itu satu kata, dua kata, tapi ketika itu diubah Tuhan, perkataanmu menjadi sukacita besar, kekuatan bagi saudara kita, maka di sanalah saudaraku arti daripada kita memberikan hidup. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah menerima nama ini, sebab banyak orang yang hanya memikirkan dunia semata, tidak memikirkan tentang hal kerajaan surga. Maka mereka sering, saudaraku, tidak mengingat minggu season ini, tidak mengingat Christmas season ini. Mereka dapat dipengaruhi, ditawan oleh keadaan dunia, sebab mereka, saudaraku, tidak sungguh-sungguh memberikan hidup. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, bukan tidak perlu dunia ini, perlu, sebab kita sementara tidak hidup. Tapi artinya saudaraku, diberikan Tuhan ada keseimbangan, dan Tuhan pun tidak ingin saudara dan saya tidak makan, tidak minum, dan Tuhan pun tidak ingin bahwa saudara dan saya lapar di tengah-tengah dunia ini. Tapi Tuhan mau saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa segala sesuatu ini adalah lebih, melebihi daripada kasih Tuhan saudara-saudara yang dikasih. Artinya tinggal kita bagaimana kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita berikan kepada dunia, mencari hidup kita. Untuk itu segi waktu diberikan sekian jam kita berikan kepada Tuhan. Maka di situ kita akan diberikan Tuhan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh mencari Dia, mencari Tuhan, menyembah Dia dan memuliakan Dia. Hidup kita kepada Tuhan menjadi persembahan yang kudus. Itulah persembahan yang kudus, pemberian yang hidup, pemberian yang kudus kepada Tuhan. Dia senang, Dia suka persembahan. Khususnya hari-hari sangat suka. Haleluya. Haleluya. Sangat